Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisi Febri Andini dengan BP 201041307 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rernat Syafrizayanti, mata kuliah Mikrobiologi Industri, akan menjelaskan mengenai mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dan juga Lactobacillus fermentum. Mikroorganisme merupakan organisme atau makhluk hidup yang berukuran kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Contoh dari mikroorganisme itu adalah bakteri, jamur, virus, protozoa, dan juga mikroalga. Mikroorganisme biasanya banyak digunakan pada bidang industri bahan kimia dan juga industri bahan pangan. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai jamur Saccharomyces cerevisiae yang digunakan pada industri bahan kimia untuk menghasilkan bioetanol. Dan juga bakteri Lactobacillus fermentum sebagai penghasil EPS atau eksopolisakarida pada industri bahan pangan. Baik, yang pertama itu adalah jamur Saccharomyces cerevisiae, di mana teknik isolasinya yang pertama dilakukan adalah pengumpulan sampel, di mana sampel di sini yang digunakan adalah nanas dan juga jeruk. Setelah itu, nanas dan jeruk yang sudah dikumpulkan diekstrak sehingga didapatkan ekstrak jeruk dan nanas. Setelah itu, ekstrak diambil sebanyak 1 gram untuk direndam ke dalam media YMM pada suhu 30 derajat Celcius selama 3 hari. Media YMM merupakan kependekan dari yeast maintenance media yang terdiri dari 3 gram ekstrak ragi, 3 gram ekstrak malt, 5 gram pepton, 10 gram glukosa, dan 15 gram agar dalam 1 liter air. Setelah itu akan didapatkan suspensi. Nantinya suspensi tersebut akan diambil sebanyak 100 mikroliter dan akan disebar pada plate yang mengandung YMM. Sehingga didapatkan pH awal nanti sebesar 5,5. Lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 3 hari sehingga dapatkan koloni. Selanjutnya, identifikasi morfologi dan molekuler jamur Saccharomyces cerevisiae, di mana yang pertama itu adalah identifikasi morfologinya. Dilihat pada gambar, terdapat 3 strain utama yang diidentifikasi morfologinya. Yang pertama ada strain A2, A10, dan juga A11. Di mana strain A2 menunjukkan pertumbuhan yang homogen dan juga tersebar, sedangkan pertumbuhan strain A10 dan A11 bersifat flokulan. Biomasa berasosiasi membentuk kelompok atau flok berdiameter 1 mikrometer yang diendapkan di bagian bawah labu kultur pada akhir fermentasi. Ketiga, strain tersebut diamati dengan mikroskop optik yang menunjukkan ketiga isolat berbentuk bulat telur yang merupakan ciri khas ragi Saccharomyces cerevisiae. Identifikasi molekuler jamur Saccharomyces cerevisiae yaitu untuk isolat yang diselidiki, profil kromosom yang diperoleh dengan teknik PFGE atau Pulse Field Gel Electrophoresis terbukti merupakan Saccharomyces cerevisiae dengan kromosom yang berkisar antara 200 hingga 1900 kilobase pair untuk isolat dengan spektrum asimilasi yang sempit dan juga luas. Pengujian biokimia terhadap Saccharomyces cerevisiae ini didapatkan dari artikel yang lain, yaitu dengan melakukan fermentasi karbohidrat yang merupakan kemampuan untuk memfermentasi 7 karbohidrat yang berbeda, di mana 7 karbohidrat itu adalah glukosa, maltosa, sukrosa, laktosa, trehalosa, fruktosa, dan silosa. Dari isolat yang dipilih, diperiksa secara anaerobik dan dinilai dengan melihat pembentukan gas CO2 di dalam tabung Durham, serta perubahan warna yang terjadi pada media fermentasi. Dapat kita lihat pada tabel 1, yaitu fermentasi karbohidrat oleh isolat PA, di mana sebelum fermentasi media berwarna pink. Terjadi perubahan setelah dilakukan fermentasi. Media berubah warna menjadi kuning, tetapi dapat kita lihat di sini terdapat satu karbohidrat yaitu laktosa yang medianya tidak berubah warna serta tidak memproduksi gas. Selanjutnya itu ada pada tabel 2, dapat dilihat ini merupakan fermentasi karbohidrat
oleh isolat OR, sama seperti isolat PA tadi. Sebelum dilakukan fermentasi, media berwarna merah muda atau pink. Selanjutnya, setelah dilakukan fermentasi, terdapat 5 karbohidrat yang mengalami perubahan warna pada media. Terdapat 2 karbohidrat yang tidak mengalami perubahan warna medianya, yaitu adalah laktosa dan juga silosa. Serta beberapa dari karbohidrat dapat membentuk gas CO2 dan beberapa tidak dapat membentuk gas CO2. Selanjutnya itu adalah bakteri Lactobacillus fermentum, di mana teknik isolasinya yang pertama itu adalah diambil sampel susu kerbau murni di tempat pemerahan susu, dibawa ke laboratorium susu tersebut, lalu disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu sampel susu diencerkan secara serial sebanyak 5 kali, sehingga didapatkan sampel yang sudah diencerkan. Lalu sampel yang sudah diencerkan diambil 100 mikroliter dan dituang ke dalam medium MRS serta diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam atau 2 hari. Di mana medium MRS ini merupakan medium yang dirancang khusus untuk melihat pertumbuhan dari bakteri asam laktat, di mana berisi yeast extract sebanyak 4 gram, beef extract sebanyak 5 gram, lactopepton sebanyak 10 gram, glukos sebanyak 20 gram, trisodium citrat sebanyak 2 gram, sodium citrat sebanyak 5 gram, K2HAPO4 sebanyak 2 gram, MgSO47H2O sebanyak 0,2 gram, MnSO4 5H2O sebanyak 0,05 gram, Twin 80 sebanyak 1 ml, serta malic acid untuk mengadjust pH sebesar 5. Sehingga didapatkan kumpulan isolat Lactobacillus yang nantinya akan dilakukan identifikasi morfologi serta identifikasi molekuler tingkat spesies untuk mengetahui benar isolat tersebut adalah Lactobacillus fermentum. Selanjutnya ini merupakan identifikasi morfologi dari Lactobacillus fermentum. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan hasil dari mikroskop optik Lactobacillus fermentum. Dapat dilihat Lactobacillus fermentum berbentuk batang atau basil dengan panjang sekitar 1,0 sampai 1,5 mikrometer dengan lebar 0,5 sampai 0,8 mikrometer. Selanjutnya itu adalah identifikasi molekuler, di mana hasil yang sudah didapat tadi juga dikonfirmasi melalui analisis filogenetik dengan cara sekuen gen 16S rRNA dari isolat akan dibandingkan dengan sekuen dari strain Lactobacillus fermentum lain yang sudah diuji. Lalu isolat yang diuji tersebut akan menunjukkan kemiripan dengan strain Lactobacillus fermentum dengan persen kemiripan genetik sebesar 92,66%. Selanjutnya ini merupakan pengujian biokimia yang dilakukan terhadap bakteri Lactobacillus fermentum, di mana dilakukan teknik pewarnaan gram. Dapat dilihat dari gambar, hasil pengujian dengan pewarnaan gram akan menunjukkan bahwa isolat Lactobacillus fermentum yang diisolasi dari susu kerbau bersifat gram positif, yang berarti bakteri Lactobacillus fermentum memiliki dinding sel yang tebal sehingga mampu mempertahankan pewarna kristal violet atau berwarna ungu selama proses pewarnaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekayasa bioproses untuk mengoptimalkan produksi bioetanol dari Saccharomyces cerevisiae, di mana di sini digunakan metode RSM atau Response Surface Methodology dan juga BBD atau Box Benken Design. Dapat dilihat, ini merupakan tabel hasil eksperimental dan prediksi dari proses produksi etanol. Dapat dilihat di sini, sudah dilakukan sebanyak 17 uji eksperimen dengan beberapa variabel, yaitu pH, pemuatan ragi, dan konsentrasi amonia, dan beberapa faktor dari variabel-variabel tersebut. Dapat dilihat di sini, kondisi yang paling optimum untuk menghasilkan bioetanol dengan konsentrasi tertinggi yaitu adalah pada uji coba eksperimen ke-17 dengan pH 2
pemuatan ragi sebesar 6 gram per liter, dan konsentrasi amonia sebesar 1 gram per liter, sehingga didapatkan bioetanol dengan konsentrasi yang paling tinggi, yaitu adalah 7,3%. Selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai rekayasa genetik untuk mengoptimalkan produksi etanol dari Saccharomyces cerevisiae, di mana dilakukan rekayasa genetik ini untuk meningkatkan toleransi dari Saccharomyces cerevisiae. Artikel ini menjelaskan berbagai teknik rekayasa genetik yang bisa digunakan untuk meningkatkan toleransi Saccharomyces cerevisiae terhadap kondisi stres, seperti yang pertama itu adalah inhibitor tolerance, di mana dilakukan modifikasi gen yang terkait dengan jalur pentosa fosfat seperti overekspresi gen ZWF1 untuk meningkatkan ketahanan terhadap senyawa penghambat. Contoh senyawa penghambatnya itu adalah fenol dan juga asam lemah. Selanjutnya dilakukan ethanol tolerance, yaitu dengan penggunaan protein heat shock atau HSP dan dimodifikasi komposisi membran sel untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres etanol. Selanjutnya dilakukan juga thermotolerance dengan pengembangan strain yang tahan terhadap suhu tinggi melalui overekspresi gen TPS1 yang dapat berperan dalam akumulasi trihalosa, serta pemanfaatan gen HSP100 dari organisme lain. Lalu yang terakhir itu adalah osmotolerance, di mana ini dilakukan peningkatan toleransi terhadap kadar gula yang tinggi dengan memodifikasi jalur sintesis gliserolnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.